channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mayat Pengantin. Sri mencoba satu persatu kebaya pengantinnya, sesekali membalikan badan lalu menghadap kembali ke cermin. Ia tersenyum, matanya berbinar terharu lantaran sudah 8 tahun pacaran dengan Putu, akhirnya lelaki itu melamarnya. Sebenarnya Sri sudah minta dilamar setahun lalu, hanya saja tabungan Putu belum cukup untuk menggelar pesta pernikahan. Ia bersabar menunggu tabungan pacarnya. Bahkan ia juga rela bekerja sebagai pemetik jagung untuk membantu tabungan pacarnya. Besok adalah hari pernikahannya dengan Putu. Ia harus tampil secantik mungkin. Di hadapannya ada 10 kebaya pengantin dan hanya 2 yang harus ia pilih. Sri bingung karena semua kebaya itu bagus-bagus. Semuanya cocok dikenakan tubuh Sri yang langsing dan tinggi semampai. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya, meraih smartphone-nya. "Sayang, aku bingung pilih kebaya yang mana." Ia mengirim pesan singkat pada Putu. Sesaat kemudian terlihat tanda di layar smartphone-nya kalau Putu sedang mengetik. "Aku paling suka kalau kamu pakai warna biru dan putih yang," jawab Putu. Jempol Sri kembali sibuk mengetik. "Ya sudah, aku turutin mau kamu sayang." Sri tersenyum. Ia melepas kebaya itu dan mengenakan kembali pakaiannya. Kebaya-kebaya itu kemudian ia bawa keluar kamar. Ia menghampiri Bu Fani, tukang sewa kebaya yang menunggunya di ruang tamu. Sudah lama sekali Sri tertarik dengan koleksi kebaya yang disewakan Bu Fani, karena desainnya bagus dan elegan. Juga yang terpenting bagi Sri adalah harganya yang murah. Sudah murah masih bisa ditawar pula. "Bagaimana? Sudah ada yang cocok?" "Sudah Bu Fani, saya ikut apa kata calon suami saya saja. Dia lebih suka warna biru dan putih." "Wah, bagus juga itu. Cocok sama kulitmu yang putih." Seperti biasa, pedagang selalu memuji apapun yang dipilih pelanggannya. Sri tersenyum, tangannya mengelus-elus kebaya yang akan ia kenakan di hari pernikahannya. Ia merogoh sejumlah uang dari dalam saku celananya, lalu menyerahkan uang tersebut pada Bu Fani. "Ini Bu, uang sewanya. Nanti setengahnya saya bayar setelah acara ya Bu." "Oh, tak jadi masalah. Semoga nikahnya lancar ya Sri." Bu Fani mengambil uang sewa tersebut. Mengenai Sri, dia adalah anak tunggal, kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah tersebut ia hanya tinggal sendirian. Walaupun begitu, semenjak berpacaran dengan Putu, ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Sri berkenalan dengan lelaki itu pada sebuah upacara ngaben, upacara kremasi adat Bali. Saat itu Putu menjadi salah satu petugas yang menggotong arak-arakan jenazah, sedangkan Sri hanya ikut menghadiri saja karena kebetulan yang meninggal adalah tetangganya. Secara tidak sengaja Putu melihat seorang gadis cantik berkebaya putih, adat Bali dengan rambut diikat ke belakang sedang berdiri di pinggir jalan.
wanita yang sangat manis, membuat hati Putu meleleh. Setelah upacara ngaben selesai, Putu tanpa malu mengajak Sri berkenalan, hingga akhirnya kedekatan mereka berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Putu calon suaminya itu dulunya seorang pekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang pernah ia lakoni seperti menjadi penjaga toko di pasar seni Ubud, menjadi anak buah kapal pesiar, berjualan buah-buahan, sampai menjadi kurir di perusahaan ekspedisi yang sekarang menjadi pekerjaan tetapnya. Dia nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Betapa tidak, gaji yang Putu dapat lumayan besar. Belum lagi uang tip dari pelanggannya. Upacara adat pernikahan digelar. Orang-orang memadati jalan ikut meramaikan pernikahan tersebut. Sri didandani dengan sangat cantik, sedangkan Putu mengenakan jas putih yang elegan dengan mansa adat Bali yang khas. Prosesi demi prosesi dilalui dengan sempurna, dari mulai penjemputan mempelai wanita hingga prosesi Mawidi Widana, sebuah prosesi pembersihan diri untuk kedua mempelai. Setelah semua prosesi selesai, tiba-tiba saja Sri meringis kesakitan. Tangannya memegangi dada kiri. Putu panik melihatnya, kemudian tubuh Sri lunglai dan jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Semua orang berkerumun panik. Putu langsung membopongnya ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Sri mati karena serangan jantung. Sontak saja Putu menangis. Ia tidak menyangka pernikahannya akan jadi seperti ini. Putu duduk di samping mayat Sri yang masih mengenakan kebaya pengantin. Ia terus mengguncangkan tubuh wanita itu sambil nangis nelangsa. Tapi Sri benar-benar sudah mati. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya juga kaku. Malangnya nasib pengantin baru itu. Belum sempat merasakan bulan madu, malah datang musibah yang tidak diduga-duga. Selepas sore, Putu memutuskan untuk membawa Sri pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Putu juga setuju. Lebih baik upacara kremasi jenazah Sri diurus oleh mereka karena Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka menyewa mobil rumah sakit untuk membawa pulang jenazah Sri. Hari sudah malam. Saat jenazah Sri tiba di rumah Putu, ia membaringkannya di atas tempat tidur. Tubuh yang terbujur kaku itu masih mengenakan pakaian pengantin lengkap. Bahkan make up-nya pun belum pudar. Putu lelaki malang itu, dia tidak siap kehilangan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 8 tahun itu. Sri, kamu tega banget ninggalin aku. Aku sayang sama kamu, Sri. Putu mengelus rambut kekasihnya itu. Kedua matanya sembab. Sampai larut malam Putu tetap di samping mayat kekasihnya. Dengan nyenyak ia tidur bersama Sri. Malam itulah semuanya dimulai. Sebuah mimpi aneh yang membuat Putu berpikir di luar nalar akal sehat. Dalam mimpi itu ia bertemu dengan seorang nenek yang wajahnya hitam, kukunya panjang, giginya ompong, dan membawa tongkat kayu. Ia menghampiri Putu yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Nenek itu tersenyum padanya, kemudian memberitahu satu hal tentang Sri. Kau masih bisa membangkitkan Sri dari kematiannya, Putu. Nenek itu terkekeh sambil menatap ke arah Putu. Benarkah? Ragu-ragu Putu bertanya. Ya, awetkan saja mayat Sri, lalu amalkan ajian Pancasona ini. Niscaya kekasihmu itu bangkit lagi. Nenek itu terkekeh lagi. Terkesan aneh juga menakutkan. Ajian apa itu? Nenek yang duduk di samping Putu menyodorkan selembar daun talas.
Di atas daun itu ada sebuah tulisan berbahasa Sangkerta. Putu tidak tahu apa artinya dan bagaimana merampalkannya. Sebelum ia sempat menanyakan hal tersebut, nenek misterius itu hilang. Putu seketika tergeragap bangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahi, nafasnya tersengal-sengal. Ternyata hari sudah pagi. Cahaya matahari menembus jendela menyinari wajahnya yang masih mengantuk. Putu, Nikomang, ibunya Putu mengetuk pintu kamar. Iya bu, sebentar. Saat hendak membukakan pintu, ia melihat selembar daun talas tergeletak di lantai. Di atas daun itu terdapat tulisan Sangkerta. Tidak salah lagi kalau itu adalah daun yang ia lihat di mimpinya. Ajaib sekali, pikir Putu. Sebelum ibunya melihat daun itu, buru-buru ia menyembunyikan di bawah tempat tidur. Ibu sudah siapkan untuk upacara ngaben sederhana. Jenazah Sri harus segera kita kremasi. Kamu siap-siap ya, mandi dulu sana. Oh, baik bu. Tidak, Putu tidak mau mengkremasi mayat Sri. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar Sri bisa diawetkan. Putu tahu mempercayai mimpi adalah hal yang bodoh, namun apa salahnya dicoba. Lagi pula nenek dalam mimpinya itu benar-benar memberikan daun talas yang ada mantranya. Ini berarti masih ada kesempatan untuk membangkitkan Sri dari kematian, pikir Putu. Ia meraih smartphone-nya lalu mengetik sesuatu. Putu mendekati mayat Sri. Ia mengecup kening istrinya itu. Kau akan kubangkitkan sayang, gumam Putu. Bu, aku dapat telepon dari keluarganya Sri di seberang pulau. Mereka mau Sri dikremasi di sana, jadi aku disuruh untuk mengantarkan jenazahnya. Keluarga Sri? Siapa? Ibunya Putu mengerutkan dahi. Setahu bapak, Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi Putu. Tambah bapaknya Putu. Aku pikir juga seperti itu, tapi ternyata masih ada pak. Aku kaget tadi ditelepon sama mereka. Coba kamu telepon lagi mereka. Bapak mau dengar. Bapaknya Putu tidak percaya dengan perkataan anaknya itu. Putu merogoh telepon genggamnya lalu menelpon orang tersebut. Halo, ini keluarga Sri yang dari mana ya? Setahu kami Sri sudah tidak punya keluarga lagi. Oh iya pak, saya saudara jauhnya dari pihak bapak. Dulu bapak saya itu sepupunya bapaknya Sri. Suara lelaki dari seberang telepon terdengar asing. Kamu yang mau mengkremasi jenazah Sri? Iya pak. Ya sudah, kalau itu maumu. Wajah Putu yang tadinya terlihat tegang sekarang cerah kembali. Rencananya berhasil. Ia meminta tolong pada Wayang, teman dekatnya, untuk berpura-pura menjadi saudara jauhnya Sri. Selain itu, Putu juga ingin meminjam sebuah rumah kosong milik Wayang yang lama tidak ditempati. Awalnya Wayang tidak mau meminjamkan karena ide Putu terbilang gila, menghidupkan orang mati. Siapa pula di dunia ini yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Tapi setelah berkali-kali Putu memohon, Wayang akhirnya mau meminjamkan rumah kosong tersebut. Putu tahu kalau rumah itu sangat angker. Awalnya dibangun untuk dijadikan kontrakan, tapi setiap ada yang menghuni pasti diganggu makhluk gaib. Makanya sampai saat ini rumah itu tetap kosong dan dibiarkan tidak terurus. Wayang benar-benar tidak habis pikir kalau Putu mempercayai dengan mimpi. Tapi pertemanan mereka sudah terjalin sejak kecil dan Wayang tidak tega mendengar Putu memohon-mohon seperti itu. Biar bapak antar nak. Bapaknya Putu sudah rapi mengenakan batik biru dan celana hitam, hendak mengantar jenazah Sri. Oh, tidak usah pak, perjalanannya jauh sekali, biar Putu sajalah. Wajah Putu kembali tegang.
Ia takut bapaknya maksa ingin ikut mengantar. "Kau yakin sanggup sendiri?" "Iya kok Pak, di pelabuhan sudah ada orang-orang utusan keluarga Sri yang nanti akan bantu saya." Putu berbohong lagi. Untung saja bapaknya Putu mudah percaya. Peti yang berisi jenazah Sri pun dinaikkan ke atas mobil pick-up yang Putu sewa. Sebuah terpal dibentangkan untuk menutupi peti jenazah. Setelah semua dirasa sudah siap, Putu menyuruh sopir untuk berangkat. Ia duduk bersebelahan dengan kursi kemudi depan. Mobil yang membawa jenazah Sri bergerak ke arah selatan dan masuk ke jalan raya. Setelah beberapa menit di perjalanan, Putu meminta agar mobil berbelok ke arah kiri. Sopir pick-up itu mulai bingung. Tadi katanya mau dibawa ke pelabuhan dan sekarang malah belok arah. "Sebenarnya kita mau kemana Pak Putu?" "Ikuti saja dulu arahku," jawab Putu dengan nada dingin. Mereka tiba di sebuah jalan sempit. Sejauh mata memandang hanya terlihat persawahan. Sopir pick-up mulai tumbuh bingung melihat tempat itu. "Kita di mana ini Pak?" "Nanti ku beritahu. Sekarang bantu aku mengangkut jenazah Sri ya." Sopir itu nurut saja. Dengan tergopoh-gopoh mereka menggotong peti jenazah itu melintasi persawahan. Keringat membasahi wajah mereka hingga sampailah di sebuah rumah kosong yang terletak tepat menghadap ke arah persawahan. Di sana hanya berdiri satu rumah saja. Kiri kanannya ditumbuhi pohon bambu. Rumah itu terlihat masih kokoh dengan dua tiang bulat sebagai penyangga di bagian depan. Lantainya sangat berdebu. Kaca jendelanya buram. Ada sebuah kursi yang terbuat dari karet ban di depan rumah itu. Peti jenazah diletakkan di beranda rumah itu. "Jadi begini Pak, ini rumahnya keluarga Sri. Besok mereka akan datang menjemput jenazah ini." "Loh, katanya udah ada yang jemput di pelabuhan." Sopir menggerutkan dahi. "Tidak jadi Pak, tadi aku dapat pesan dari mereka. Jadinya besok akan dijemput." Walau masih bingung, sopir pick-up coba untuk menerima penjelasan Putu. Dan setelah menerima uang, sopir itu pergi. Sengaja Putu menyewa sopir itu dari kota sehingga dia tidak akan bertemu lagi dengan bapaknya Putu dan rencananya tetap aman. Peti jenazah kemudian diseret mendekati pintu. Ia harus menunggu Wayang datang karena kunci rumahnya masih di tangan Wayang. Putu membuka peti jenazah Sri. Mayat itu tambah pucat saja. Semalam Putu sudah melulurinya dengan pengawet. Dalam peti itu Sri masih mengenakan kebaya pengantin lengkap. Putu tersenyum lalu mengecup kening Sri. "Sri, kau akan hidup lagi." Hari semakin sore. Wayang tidak kunjung datang. Terdengar suara dedaunan bambu menelisik tertiup angin dan bersambung. Itulah kisah misteri mayat pengantin bagian yang pertama. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.